Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman semua, kita kembali lagi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik ya, yang merupakan syarat dari regresi linear berganda atau regresi linear sederhana ya. Nah, di sini uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama itu adalah datanya harus berdistribusi normal ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah tidak terjadi heterokedastisitas ya. Yang ketiga itu adalah tidak terjadi multikoleniaritas ya. Yang keempat itu adalah autokorelasi. Nah, ini kalau misalkan data kita datanya bentuknya cross seksional ya, gitu. Cross seksional itu hanya sekali data ya. Jadi bukan data time series. Contoh kalau misalkan data time series itu seperti ini, misalkan laporan keuangan tahun 2016, 17, 18. Jadi ada waktu periode-periode waktunya seperti itu. Itu perlu adanya uji autokorelasi. Tapi kalau misalkan kita hanya penyebaran kuesioner sekali, itu tidak perlu uji autokorelasi seperti itu ya. Nah, ini kebetulan data yang sudah saya buat itu adalah data cross seksional ya. Jadi penyebaran kuesioner sekali gitu. Nah, makanya tidak perlu untuk uji autokorelasi ya. Nah, itu yang pertama poinnya. Terus poin yang kedua adalah ini X-nya gitu. Saya bikin ada 3 ya. Ini yang warna kuning sampai warna coklat atau orange ya. Ini X1, X2, X3 ya. Nah, terus kemudian ini adalah Y. X-nya lebih dari 1 berarti regresi linear berganda. Oleh karena itulah untuk uji asumsi klasik yang multikoleniaritas itu disertakan gitu. Jadi multikoleniaritas itu kan korelasi ya, korelasi antar variabel X. Nah, kalau misalkan korelasi antar variabel X berarti otomatis X-nya lebih dari 1. Berarti kalau regresi linear berganda otomatis ada uji multikoleniaritasnya. Kalau misalkan regresi linear sederhana berarti tidak perlu. Karena apa? X-nya cuma 1, nggak ada yang dikorelasikan gitu. Ya, oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, yang perlu kita siapkan adalah 1 lembar Excel gitu. Yang kedua adalah SPSS, dibuka saja. SPSS ingat ya, ada 2 tampilan, ada data variable view. Data view adalah untuk mengcopy pastekan atau mengimpor data kita di sini ya. Terus kemudian variable view untuk menamakan sama mengatur di sini ya. Nah, ini bisa impor sebetulnya dengan Excel ya. Ini yang saya lakukan itu dengan tradisional ya. Jadi dengan copy paste dari Excel. Nah, yang pertama kita lihat di sini bahwasanya tadinya data saya itu awalnya seperti ini ya. Nah, jadi data kuesioner ya, ada responden, terus kemudian ini item pernyataan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Yang ke bawah gitu ya. Ini X1, ini item pernyataan untuk variabel X1, poin 1 dan seterusnya ya. Nah, ketika kita akan mengolah regresi, kita jumlahkan ya, teman-teman ya. Jadi kita jumlahkan X1 itu jumlahnya berapa sih untuk responden 1 begitu ya. Jadi di sum ya kalau di Excel. Jadi sama dengan sum terus kita blok. Nah, ke sini. Nah, ketemunya 16 ya. 4 tambah 4 tambah 4, 4, 16. Begitu seterusnya untuk variabel Y. Nah, yang kita kopikan adalah data yang sudah kita sum ya. Jadi kita copy aja datanya untuk variabel X, 1, X2, X3, kemudian Y ya. Kita copy pastekan saja. Nah, kita juga sama copy pastekan gitu ya ke bawah. Oke. Ingat ya di data view ya, jangan di variable view. Kalau di variable view itu adalah untuk menamakan ya, jadi nanti tidak bisa di situ diolah, nggak bisa diolah, nanti nggak bisa running ya pada di SPSS-nya ya. Nah, begini. Terus kemudian kita copy paste lagi ya. Nah, begini. Baik ya. Nah, seperti biasa kita namakan variabel di variable view ya. Ini X1, kemudian X2, X3, kemudian Y. Nah, perlu kita cek ya di tipe skalanya itu numerik. Kalau string itu nanti pada saat diolah itu nggak keluar ya teman-teman ya, karena data kita kan data numerik ya. Nah, ini width itu adalah panjang data ya, mau berapa gitu ya. Terus kemudian desimal itu berapa di belakang koma. Nah, kalau kita setting 2 berarti dia ada koma 00 ya. Nah, kalau kita settingnya itu nggak ada ya, dia akan berubah secara otomatis, nggak ada desimalnya di belakang koma ya teman-teman ya. Nah, begini tuh kan nggak ada ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke, kita langsung mulai ya untuk uji asumsi klasik. Jadi pertama kita klik analyze ya, kemudian regression ya, ini ada tombol ya.
Yang pertama itu klik analyze ya. Sudah ya. Terus kemudian kita klik regression yang ini. Nah, kemudian klik linear. Nah, jangan lupa dependent itu adalah variabel apa? Y ya. Jadi kita masukkan Y ke dalam variabel dependent. Independent variabel apa? X ya, atau variabel bebas. Berarti kita masukkan ke sini. Set. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk uji yang pertama itu untuk uji normalitas ya, teman-teman ya. Normalitas dan heterokedastisitas, apa yang kita klik? Yang kita klik adalah plot ini. Nah, kan ini ada statistik, ada plot dan lain sebagainya. Kita klik plot. Kemudian untuk yang di Y, variabel Y, kita isikan dengan yang S-receipt yang ini ya. Nah, S-receipt. Masuk kemana? Masuk ke Y. Nah, terus kemudian untuk yang X, berarti yang masukkan apa? Zpred ya. Zpred ini tuh masuk ke X itu yang kedua ya. Nah, jangan lupa untuk melihat nanti normal atau tidaknya kita centang yang ini ya. Jadi yang Y itu yang S-receipt yang bawah ini, yang X itu yang Zpred ya. Kalau saya memudahkan nomor 2 dari atas ya ke bawah. Ini kebalikannya ya, nomor 2 dari bawah ke atas gitu. Kadang lupa ya. Ini continue ya. Itu untuk yang uji normalitas dan apa tadi? Heterokedastisitas ya. Nah, kemudian gitu ya, uji selanjutnya kan ada uji multikolinearitas sama autokorelasi ya. Apa yang dicentang di yang statistik yang ini ya. Nah, jadi kita klik sebelum ke sana, jadi untuk mengatasi datanya itu tidak normal ya. Oh, nanti aja itu ya, statistik dulu yang ini ya. Oke. Klik statistik. Nah, di statistik ini tadi untuk mengetahui apa terjadi autokorelasi atau tidak dengan multikolinearitas atau tidak ya. Nah, yang dicentang adalah untuk tahu dia terjadi multikolinearitas atau tidak, kita centang ini, set ya yang ini. Nah, data kita bukan data yang time series ya, berarti kita tidak perlu mencentang Durbin Watson yang ini. Kalau data kita data time series, ini kita perlu centang. Data kita kan cross sectional, berarti tidak kita centang. Jadi cukup dua ini aja ya, autokorelasi tidak, continue. Nah, gampang ya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Kalau misalkan teman-teman yang mau yang mau mencoba ya. Nah, terus sebagai antisipasi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan datanya tidak berdistribusi normal, kita klik aja yang save ya. Tapi ini bukan menjadi normal ya. Jadi cara lain gitu ya. Untuk melihat normalitas gitu ya. Nah, itu kita centang aja ya teman-teman pada yang under standardized yang ini ya. Ini cara lain aja ya, bukan menjadikan normal ya. Nah, di residu diklik yang under standardized yang ini. Kemudian continue ya. Sudah selesai. Sudah ya, tinggal oke. Gampang ya. Nah, nanti keluar output ya, teman-teman ya. Outputnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk melihat berapa pengaruhnya ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kita hari ini fokus di autokorelasi, uji asumsi klasik ya. Nah, kita lihat di sini apa sih yang bisa kita ambil gitu ya dari output ini. Nah, untuk memudahkan kita copy pastekan aja ke Word ya, teman-teman ya. Yang pertama itu dia berdistribusi normal atau tidak, ada di sini ya. Histogram. Nah, ini kan ada output ya, kita klik aja biar mudah ya. Z-receipt histogram. Nah, ini kita copy pastekan saja biar memudahkan kita membuat analisis ya. Kita copy pastekan aja ke Word ya, teman-teman ya. Nah, kita copy pastekan saja. Nah, ini apa yang bisa kita ambil gitu ya, output ini interpretasinya apa? Kalau misalkan gitu ya, si diagram ini gitu ya, grafik ini gitu ya, bentuknya itu seperti ini gitu ya, mulus gitu ya, dan ketika kita belah jadi dua itu menjadi simetris kanan dan kiri, otomatis datanya itu berdistribusi normal ya, berarti bisa dilanjutkan untuk regresi linear berganda ini gitu ya. Ini kan kita lihat si apa ini namanya,
grafiknya ini gitu ya, itu kan simetris ya, berarti bisa disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Berarti untuk uji normalitas memenuhi, itu centang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah dia gitu ya mengandung heterokedastisitas atau tidak gitu ya. Untuk uji asumsi klasik di regresi ini gitu ya, baiknya itu adalah tidak hetero gitu ya. Jadi tidak mengandung heterokedastisitas ya. Nah, kita lihatnya dari mana gitu ya, seperti yang ada di PPT gitu ya. Bisa kita lihat ya.